Inilah kisah keutamaan bersedekah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Syalih Al-Mursi bercerita, pada suatu malam Jumat aku keluar untuk melaksanakan sholat fajar di masjid. Aku melewati pemakaman dan berkata, apa salahnya jika aku sholat di sini sampai terbit fajar? Maka aku sholat 2 rakaat dan tertidur. Lalu aku bermimpi seakan-akan seluruh penghuni kubur keluar dari kuburannya masing-masing sambil mengenakan pakaian berwarna putih. Mereka semua duduk membuat lingkaran-lingkaran dan berbincang-bincang. Di sana ada seorang pemuda duduk sendirian sambil mengenakan baju yang tampak kotor dan terlihat murung. Mereka tetap seperti itu hingga datang kepada mereka beberapa pinggan, piring, yang ditutup dengan sapu tangan. Setiap orang mengambil satu pinggan dan kembali masuk ke kuburan. Namun pemuda itu tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian ia berdiri untuk masuk ke kuburannya dengan penuh kesedihan. Aku berkata kepadanya, wahai hamba Allah, apa yang sedang terjadi dan mengapa kamu bersedih? Ia menjawab, Wahai Syalih, apakah kau melihat pinggan-pinggan itu? ya, aku melihatnya, tetapi apa artinya? Jawabku. Ia menjelaskan, Pinggan-pinggan itu adalah kiriman dari orang yang masih hidup untuk mereka yang sudah meninggal. Ketika mereka yang masih hidup itu bersedekah dan berdoa untuk yang sudah meninggal, maka setiap hari Jumat, amal kebaikan tersebut akan datang kepada mereka dalam bentuk pinggan, sebagaimana yang telah kau lihat. Sedangkan aku adalah orang asing dari India. Aku pergi ke Bashrah dengan ibuku untuk menunaikan ibadah haji. Lalu aku meninggal di sini. Dan ibuku menikah lagi dan bersenang-senang dengan suami barunya, hingga tidak terpikirkan untuk bersedekah atau mendoakan. Untukku seakan-akan ia tidak pernah mempunyai anak. Dunia telah membuatnya terlena oleh sebab itu. Tidak salah jika aku bersedih, karena memang tidak ada satu orang pun yang peduli terhadapku. aku bertanya, lalu di mana orang tuamu sekarang? Kemudian ia memberitahu aku. Ketika pagi tiba dan aku sudah menyelesaikan sholatku, aku langsung pergi menuju tempat yang telah ditunjukkan oleh pemuda itu. Kemudian aku menemukannya dan mengetuk pintu rumahnya. Seorang perempuan berkata, Siapa yang mengetuk pintu? aku menjawab, aku Syalih Al-Mursi. Kemudian aku dipersilahkan untuk masuk dan aku berkata, aku tidak mau jika ada orang lain yang mendengar pembicaraan kita. Maka aku mendekat ke arah tabir penutup dan berkata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangimu. Apakah engkau mempunyai seorang anak? Tidak. Jawabnya, apakah kau mempunyai seorang anak? Tanyaku lagi sambil menarik nafas panjang. Ya, aku mempunyai seorang anak yang meninggal di usia muda. Katanya. Kemudian aku menceritakan kepadanya tentang peristiwa yang aku alami kemarin, hingga ia menangis dan air mata bercucuran di pipinya. Iya, berkata. Dia adalah anak yang lahir dari kandunganku. Harus bagaimana lagi, sedangkan perutku pernah menjadi tempat baginya, air susuku pernah menjadi tempat minumnya, dan kamarku pernah menjadi rumahnya. Lalu ia menyerahkan uang sebesar 1.000 dirham kepadaku dan berkata, Sedekahkanlah uang ini atas nama kekasih dan buah hatiku. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini aku tidak akan lupa bersedekah untuknya dan mendoakannya dalam sisa hidupku. setelah itu aku pergi dan aku sedekahkan uang tersebut semuanya. Kemudian tatkala datang malam Jumat yang lain, aku pergi hendak sholat di masjid. Aku melewati kuburan tersebut dan sholat di tempat pertama kali aku ke sana, dan yang tidur. Lalu aku bermimpi melihat para penghuni kuburan seperti pada mimpiku yang pertama. Dan aku melihat pemuda itu, mengenakan baju putih bersih serta ia terlihat riang gembira. Ia mendekatiku dan berkata, wahai Syalih, Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikanmu padaku. Sesungguhnya aku telah menerima hadiah. aku berkata, apakah kau mengetahui tentang hari Jumat? Ia menjawab, Ya, aku mengetahuinya. Dan sesungguhnya burung-burung pun mengetahui pula. Mereka mendoakan keselamatan karena takut jika hari itu adalah hari kiamat. kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya sedekah dan doa bagi orang-orang yang telah meninggal. Amal kebaikan yang kita kirimkan akan menjadi penolong dan sumber kebahagiaan bagi mereka di alam kubur. Ini adalah bentuk bakti dan kasih sayang yang tak terputus, bahkan oleh kematian. Janganlah kita melupakan orang tua, keluarga, dan kerabat yang telah tiada, karena doa dan sedekah kita adalah hadiah terindah bagi mereka. Jangan lewatkan kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya. Pastikan kamu subscribe channel ini agar selalu mendapatkan update terbaru.